A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhirna al jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala sallallahu alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilayhi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan atau menghidupkan kembali dari kematian, sementara yang ditirman kepadanya lah kami kembali. Insyaallah, amin. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karena hidayah, sehingga kita masih bisa meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah itulah takwa yang pertama harus kita laksanakan dulu, yakni meninggalkan larangan Allah, menjauhi larangan Allah, mencegah larangan Allah. Ini takwa yang pertama adalah mencegah larangan Allah. Yang harus kita laksanakan itu dulu. Mencegah larangan Allah, kita tidak boleh mendekati syirik. Itu yang pertama. Syirik adalah menyamakan sesuatu selain Allah, menisbatkan segala sesuatu selain Allah sebagai Allah Azza wa Jalla, sebagai sesembahan, sebagai pemujaan. Nauzubillah min dzalik. Itu pertama. Takwa itu adalah menjauhi, meninggalkan syirik. Syirik adalah menyamakan segala sesuatu atau menisbatkan segala sesuatu sama dengan Allah. Contoh, kita yakin hari sial, Selasa hari sial, ini hari sial. Dia menisbatkan kesialan, penyebab kesialan kepada hari, bukan kepada Allah. Kul min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Yang menisbatkan kesialan, kecelakaan, musibah itu hanya Allah. Tapi mereka nisbatkan ke hari. Mereka nisbatkan tidak makan dulu, kapunangan. Nauzubillah min dzalik. Inilah penisbatan sifat-sifat Allah, karakteristik Allah, ciri-ciri Allah, yakni kepada benda-benda ataupun sesuatu selain Allah. Ini pendengar rahmati Allah, itu makna hakikat daripada asyirkul azim,
Asyirku dhalalim mubin. Syirik adalah zalim yang sebesar-besarnya. Dzulmun azim, itu pertama, ketakwaan itu adalah meninggalkan, menjauhi kesyirikan dengan menisbatkan kulum inilah, katakan semua dari sisi Allah. Ini pendengar rahmati Allah, pertama ketakwaan itu dari situ. Kita hakul yakin kemutlakan Allah, tidak ada tandingan di sisi Allah. Tidak ada yang menyamai Allah, zat Allah, Tuhan. Tuhan itu adalah dinisbatkan kepada zat mutlak. Dia pencipta mutlak. Dia maha pengasih penyayang mutlak. Dia maha latif, alatif lembut mutlak. Dia al-halim, maha penyantun mutlak. Dia al-wasi', maha pemberi mutlak. Yani biar dia diberikan kepada semua umat, tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang hasanah daripada pemberian atau fadilah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Mutlak. Ini perkara yang sangat inti daripada Islam. Dan inilah kunci surga. yakni qul huwallahu ahad. Tidak patut kita menisbatkan Tuhan kepada bebatuan, arca, patung, berhala. Tidak pantas kita menisbatkan penyebab sial, penyebab musibah bencana pada hari Selasa, hari Minggu. Ini hari Minggu umpama kita pasti celaka, na'udzubillah min dzalik. Ciptaan Allah hari kita buruk sangka kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu pertama, perkara takwa pertama adalah meninggalkan daripada, menjauhi daripada syirik. Syirik adalah menisbatkan zat Allah kepada, maha kuasa Allah kepada makhluk-makhluk selain Allah. Kemudian kalau kita saat dikumandangkan hayya 'alas shalah tidak ke masjid, masih bantal guling tidur, itu adalah juga menisbatkan kecintaan kita kepada bantal guling, kepada hawa nafsu tidur. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini kita tahu hakikat ketakwaan pertama setelah kita meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, maka setelah itu kita pertama ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah, yakni perintah waktu, tiap saat, yaitu perintah salat 5 waktu. Hayya 'alas shalah, kita ke masjid, itulah ketaatan pertama kepada Allah. Hayya 'alas shalah, kita ke masjid, ketakwaan pertama kepada Allah, ketaatan pertama kepada Allah, kita menyauti panggilan suara azan. Ini adalah ketakwaan, ketaatan pertama setelah meninggalkan daripada perkara dosa, perkara syirik. Insya Allah
kita diberi kekuatan oleh Allah, Nasrullah, hidayah Allah. Itu pertama ketaatan kita, yakni menyahuti perintah panggilan azan atau sholat 5 waktu. Itu ketaatan pertama. Andaikan masjid penuh, maka Allah akan menimbulkan, akan membangkitkan, akan mengadakan di satu kaum baldatun thayyibatun walaupun ghafur, negeri yang baik, thayyib, walaupun ghafuran, penuh ampunan Allah. Begitu kita salah, Allah langsung ampuni, bukan Allah azab. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah, perkara ketaatan atau takwa. Perkara ketaatan atau takwa yang pertama setelah kita meninggalkan kemusyrikan. Ini adalah jalan sufi. Ini jalan sufi, perintah tiap waktu yang disolat kita laksanakan di masjid. Ini irja'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan kalian. Gimana cara kembalinya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita ke masjid. Itu perkara al-asmi yang utama yang harus kita laksanakan dulu sebelum melaksanakan yang lain. Kalau puasa yang wajib adalah Ramadan, nanti kita tunggu bulan Ramadan. Zakat kita harus tunggu kita ada uang, ada rezeki. Kemudian berbakti kepada Allah, kepada orang lain kita menunggu kalau kita ketemu orang. Tapi kalau hayya 'alas shalah, kita dipanggil tiap saat, tiap waktu 5 kali sehari. Hayya alas shalah, kita tinggalkan dunia yang memperbudak kita, memperbudak dengan bisnis perdagangan sebagai hasil dari yang menghasilkan daripada nikmat, uang, harta. Kita tinggalkan semua menuju 5 menit 10 menit di masjid. Tidak lama 5-10 menit di masjid, habis itu pulang. Sudah, kita sudah tunaikan hak Allah, hak dasar Allah untuk disembah, untuk dipuja. Itu sudah 5-10 menit sudah keluar. Sudah. Itulah pendengar, kecintaan kita kepada Allah, kepada Zat yang Maha Pemberi, Zat yang tiap saat mengabulkan doa kita. Doa kita itu dikabulkan, biar kita tidak berdoa minta sehat. Allah pun tahu doa kita, semua orang doanya pasti minta sehat. Iya, karena sakit mendekati kematian. Ketika doa seseorang ditolak, doa minta sehat seseorang ditolak, maka itulah awal daripada kematian. Sakit terus, mati. Berapa juta, berapa teman-teman kita sudah terbaring di alam kubur. Bukan terbaring sakit, sudah terbaring di alam kubur. Kenapa? Allah tidak kabulkan doanya. Yakinlah setiap manusia itu pasti berdoa minta sehat. Yakin. Biar kita tidak berdoa, Allah tahu kok. Kita
bilang atau berdoa astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku, itu sudah doa yang paling mujarab. Afdhalul doa adalah astagfirullahaladzim. Doa yang mujarab itu Allah tahu. Setelah kita diampuni dulu kita. Allah tidak mau memberi kalau kita tidak diampuni. Berarti kita sehat ini masih Allah ampuni. Masih Allah ampuni. Ya, setelah diampuni maka kita kasih sehat. Kita tidak sakit, kita tidak mati. Berapa jumlah teman-teman kita yang terbaring, jangankan terbaring, sudah terbaring di game over di alam kubur, sudah berapa? Kenapa itu? Allah tidak kabulkan doa mereka yang sudah meninggal, wafat, game over, mati di alam kubur, karena itu Allah tidak kabulkan doa minta sehat. Jangan dikira sama orang biarpun tidak diucapkan itu, ya Allah saya minta sehat, ya Allah saya. Allah tahu itu doanya setiap orang itu. Bagaimana kalau tidak sehat ini dunia, tidak bisa menikmati dunia? Maka Allah tolak, ada sebagainya Allah tolak doanya, jadi stroke, terbaring macam batang di tempat tidur, berak di tempat tidur, na'udzubillah, menyusahkan kerabat, Allah tolak. Berarti kita yang sehat ini Allah masih tidak tolak doa kita, masih sayang kita, masih ampuni kita. Iya. Setiap saat itu kita senantiasa minta ampun kepada Allah, tapi kita tidak sadari setiap saat kita minta ampun kepada Allah. Karena banyaknya dosa-dosa kita. Banyak dosa kita ini, banyak mas. Makanya di kecil kita istighfar. Afdhalul doa itu apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu doa yang paling afdal, yang paling utama. Afdhalul doa, astagfirullahaladzim. Setelah diampuni baru Allah karunia kesehatan kita. Kita nyadar nggak? Nyadar nggak kita itu doa kita diterima oleh Allah? Nyadar nggak? Nyadarlah, karena kita masih sehat. Banyak orang yang sudah ditolak doanya yang tidak sehat, kemudian mati. Game over, banyak teman kita kok. Berarti anda ini lebih sakti, doanya diterima. Bahkan lebih sakti dari saya. Saya masih ada sakit juga, ini sariawan. Bapak ibu masih sehat, saya sakit juga, ini apa, mata. Rapun jauh atau kacamata minus. Berarti bapak ibu lebih, doanya lebih diijabahi, buktinya matanya sehat. Tapi kalau saya, ya begitulah. Saya menghargai ibu, saya menyanjung ibu-ibu, bapak ibu ini. Saya sakit sariawan, ibu tidak, berarti doanya ibu, bapak lebih afdal daripada saya. Iya, saya akui. Mungkin ada amalan bapak ibu yang lebih afdal dari saya. Itu siapa yang tahu, tidak bisa mas. Seseorang itu pasti ada amalan yang amalan khusus, amalan yang ajaib sekali, yang tidak diketahui orang. Ada itu. Kalau saya apa amalan khusus, tidak perlu disebut, tidak perlu bisa ujub. Mungkin saya ini ceramah YouTube ini terus, iya saya ini ceramah YouTube tidak ada tendensi mas, kecuali lain dengan ustadz, dipanggil ini, dipanggil sana. Tendensi ada, uang kan, amplop itu. Kalau saya ceramah ini lillahi ta'ala, siapa yang bayar? Nggak ada kok, nggak ada yang bayar, gratis bapak ibu. Dan saya pun tidak mengharap uang. Coba kalau ustadz selebriti, ustadz infotainment mengharap uang mas, macam artis mengharap uang. Yang diharap bukan pahala tapi uang. Itulah amalan yang tidak diterima. Kita dasar amalan apa? Imanan waktu saban. Iman dan
Karena iman dan ihtisaban mencari keridhaan Allah, ridho Allah. Kalau insya Allah ridho itulah pahala. Kalau insya Allah ridho itulah doa kita akan dikabulkan. Doa kita akan dikabulkan Allah ridho. Sehingganya saya katakan Bapak Ibu lebih sakti daripada saya. Doanya diterima. Saya ada sariawan. Ya. Saya cacat mata. Ini cacat ini mas mata. Lu ya harus pakai kacamata, nggak pakai kabur melihat pandangan jarak jauh atau rabun jauh pakai kacamata itu. Ini pendengar yang rahmati Allah. Jadi tidak selama Ustadz Kiai itu melebihi apa yang di jamaah punya. Wah, Ustadz Kiai sakit kok, jamaah sehat. Berarti ibu bapak lebih dicintai Allah, itu yakin. Orang sehat itu lebih dicintai Allah daripada orang yang tidak sehat. Kalau sudah mati sakit berarti doanya sudah tidak diterima. Bayangkan, doanya ibu masih diterima, berarti ibu itu masih diampuni oleh Allah. Itu yakinlah itu yakin. Seyakin-yakinnya yakin. Bapak ibu masih lebih saksi dari saya karena saya sakit. Bapak ibu tidak sakit sariawan ini, bibir pecah-pecah, lidah pecah-pecah. Mendengar dan rahmati Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih mulia dari Ustadz. Ustadznya sakit loh. Sakit itu tanda kemuliaan dicabut. Kalau sudah kemuliaan dicabut, awas. Bapak Ibu minta doa sehat, Allah tidak kabulkan. Sudah kalau Allah tidak kabulkan, awas. Lampu hijau menuju alam barzah. Oh iya, lampu hijau mas. Ibu masih lampu merah karena masih diakui oleh Allah. Doanya masih diijabahi. Yakin itu. Yakin Allah itu tidak kikir. Kita tuh senang doa saya tidak diterima mas. Yang tidak diterima itu orang yang sudah mati, itu doanya tidak diterima. Kenapa? Karena sudah tidak bisa doa minta sehat tidak Allah kabulkan. Oh iya, itu terus terang itu. Ya memang ajal itu ada penyebabnya loh. Penyebab ajal itu sakit mas. Tidak bisa, ajal harus ada penyebabnya. Itulah sunatul ajal, harus ada penyebabnya. Tidak bisa sehat terus meninggal, ya pasti ada yang terprop, itu jantungnya atau apa, pasti mas. Siapa tahu itu ada tumor di dalam mendesak itu paru-paru sehingga tidak bisa bernapas. Siapa tahu tumor tiba-tiba besar, nggak ada yang tahu. Orang mati terus ada asbab, itu pasti. Bukan langsung, memang itulah asbabnya. Yang utama adalah itu tadi, sudah waktunya, sudah takdirnya, ajalnya sudah sampai. Memang gitu, tapi harus ada asbab mas. Nabi Isa saja ada asbabnya, di ke dunia ada ibu, biar tidak ada ayat tapi ada ibu, asbabnya ada. Tidak langsung bim salah bim, tidak bisa. Allah tidak mau itu. Dikira Allah dukun kali, bim salah bim. Allah tidak mau sama dengan dukun, bim salah bim. Dengan alisir bim salah bim. Ini pendengar yang rahmati Allah. Sehingga manusia yang senantiasa selalu tidak mau memikirkan keadaan ini, tidak menggunakan akal, otak, dan hati, maka Allah akan azab. Ini pendengar yang rahmatullah. Bersyukurlah Bapak Ibu masih diampuni Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu masih diterima doa Ibu ini untuk sehat. Yang lain sudah tidak terima. Ibu masih dimuliakan. Saya masih dimuliakan, insya Allah saya masih sehat. Lihat nanti kalau Ibu sudah mulai terbaring di tempat duduk, sudah mulai stroke ringan, stroke berat, itu sudah lihat. Mulai Allah tidak kabulkan doa Ibu. Mulai doa Ibu minta sehat, Bapak Ibu tidak sehat, sudah Allah. Kenapa? Ya itulah, ya Allah sudah kasih ajal sedekat kok, ya tidak dikabulkan dong.
Jadi syukur Bapak Ibu masih dianggap oleh Allah, masih diampuni loh. Kalau doa diterima itu berarti pertama harus diampuni dulu. Gimana Allah mau terima doa kita sementara kita berlumuran dosa? Tidak bisa, diampuni dulu. Allah diampuni. Ada amalan khas yang Bapak Ibu miliki sehingga Allah ampuni. Ada kok. Manusia disertai dengan akal, pikiran dan budi. Minta tolong kasih mati lampu itu. Lampu. Iya, insyaallah ya. Ini pendengaran rahmati Allah sehingga kita seyakin-yakinnya bisa menjalankan amanat Allah. Amanat Allah. Jalankan amanat Allah apa? Berdoa, sholat, berdoa. Istighfar, minimal kita istighfar. Doa yang paling istighfar, minta ampun itulah. Sudah, kalau kita minta ampun, sudah Allah tahu maksud kita. Pertama maksud kita ingin sehat. Semua orang ingin sehat, itu kan. Itu pertama, tidak usah yang kedua. Itu pertama. Istighfar sajalah. Sudah diterima doa kita. Pengabulan doa pertama itu harus diampuni dulu. Loh, masih kotor, masih banyak berumuman dosa kok mau minta ini, tidak bisa. Sudah, saya ampuni dulu dosamu. Itu. Dan Bapak Ibu minta sehat. Yang lain sudah mati. Game over, yang lain mas. Coba satu angkatan dengan satu kelas dengan siapa yang sudah mati? Ada kan? Kita kenapa kita sehat? Karena kita masih dianggap oleh Allah. Doa kita masih diterima oleh Allah. Dan kita masih diampuni oleh Allah. Ada yang menyebabkan amalan khas yang kita diampuni. Mungkin orang tahun tidak tahu. Mungkin saya punya amalan khas ini, sholat di masjid ketika azan, mungkin, tapi saya tidak boleh sombong, ujub, karena semua ini karena hidayah Allah. Hidayah Allah, semua hidayah Allah. Tidak boleh mengklaim, saya ini sakti, saya ini hebat, saya tidak boleh. Karena Allah, supaya tidak timbul ujub. InsyaAllah pendengar yang rahmati Allah sudah 30 menit, InsyaAllah. Kita tutup dengan akhwarat majelis insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Allah musta'an. Allah adalah penolong kita. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.